Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membahas tentang hadis menjaga lingkungan hidup. Lalu apa sih yang dimaksud dengan melestarikan lingkungan hidup? Yakni melestarikan lingkungan hidup sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungannya. Apakah lingkungannya nanti dan sekarang selalu berada pada kondisi untuk menunjang kehidupannya? Jawabannya atas pertanyaan ini ada pada sikap manusia yang melestarikan lingkungan hidup tersebut. Lalu dalam hadis At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "An Jabir Abdillah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya arda mayyitan fahiyalahu," rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menghidupkan sebidang bumi yang mati, maka bumi itu miliknya. Yang dimaksud di sini adalah merupakan penegasan dan merupakan ajakan Rasulullah SAW terhadap umat Islam agar memelihara dan menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya atau tanah yang ditelantarkan agar diurus dengan sebaik-baiknya. Yakni yang dimaksud dengan hadis di atas adalah menghidupkan suatu bumi yang baru ialah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun, karena ini juga merupakan suatu hal yang dapat menjaga lingkungan agar lingkungan yang kita tempati itu tidak dirusak oleh orang lain. Lalu hadis berikutnya yakni dari Ibnu Majah, Abdullah bin Mughaffal. Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hafra bin ran falahu arba'una zira'an atana lima syiyatihi, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur maka ia berhak 40 hasta untuk minuman hewan ternaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah menjelaskan tentang seorang yang menggali sumur dan penghargaan Rasulullah SAW kepada orang yang menggali sumur tersebut dengan diberikannya 40 zira atau hasta di sekeliling sumur untuk kebutuhan ternaknya atau untuk kebutuhan makanan hewannya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa sangat berharga Rasulullah SAW memberikan penghargaan terhadap orang yang menggali sumur dengan beliau membolehkan memberikan 40 zira di sekeliling sumur untuk kebutuhan hewan-hewan ternaknya. Dari kedua hadis di atas kita dapat ambil kesimpulan dari hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi bahwa Rasulullah menyatakan barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu maka muka bumi itu telah menjadi miliknya. Dapat kita pahami juga bahwa barang siapa yang mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi dan itu akan menjadi miliknya. Karena banyak tanah yang tidak terawat, tentunya tanah tersebut bukan hak milik siapa-siapa, sehingga Rasulullah menyatakan orang yang merawatnya berhak mendapatkan tanah tersebut. Lalu pada hadis yang kedua, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang harusnya kita menjaga lingkungan hidup, yakni dengan barang siapa yang berusaha menggali sumur, maka dia berhak memiliki sebidang tanah seluas 40 hasta untuk kandang ternak hewannya tersebut. Karena hal ini juga menjelaskan akan pentingnya menjaga kelestarian alam hewani. Dengan membuat kandang di dekat sumur merupakan bukti kepedulian Islam untuk menjaga dan melestarikan hewan ternak. Nah, itulah perintah Allah dan Rasul kepada kita untuk menjaga lingkungan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.